Nama budaya Lause. Perkenalkan, nama saya Vincelin Govani dengan NIM 231301153 dari Prodi Psikologi. Jadi saya akan membahas tentang korupsi dan kaitannya dengan agama Buddha. Nah, jadi apa sih korupsi itu? Menurut KBBI, korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang termasuk juga perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya yang dipergunakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang tidak bersangkutan. Nah, tetapi sebenarnya cakupan dari korupsi juga lebih luas dari itu, seperti sogokan atau penerimaan sesuatu untuk suatu hal yang sama sekali tidak bersangkutan dengan hal tersebut itu juga termasuk ke dalam korupsi. Nah, kemudian kenapa sih seseorang melakukan korupsi? Jadi ada 4 faktor utama yang mendasari seseorang untuk melakukan korupsi, yaitu keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Jadi 4 faktor ini juga saling berkaitan. Seperti contohnya, jika seseorang mendapatkan kesempatan atau dalam artian mendapat uang yang besar atau ditawarkan sejumlah uang yang besar, mereka akan timbul keserakahan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengekspos uang tersebut. Jadi disitulah kaitannya 4 faktor ini. Kemudian kenapa sih korupsi itu dilarang? Jadi korupsi selain berbahaya kepada individu itu sendiri karena merupakan tindakan yang jahat, korupsi juga memiliki kaitannya terhadap kehidupan bernegara. Yang pertama, korupsi itu berbahaya terhadap masyarakat dan individu, karena jika suatu korupsi sudah merajalela, moral dalam masyarakat juga akan menurun. Juga akan timbul tingginya self-interest dan selfishness di masyarakat, yang kemudian juga tidak ada lagi kerjasama dalam antara masyarakat yang tulus karena semuanya mengharapkan tentang uang. Nah, kemudian korupsi juga berbahaya terhadap generasi muda karena jika suatu korupsi sudah menjadi kebiasaan atau makanan sehari-hari, generasi muda juga akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa atau bahkan sebagai suatu budaya gitu. Jadi generasi muda juga akan tumbuh sebagai pribadi yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kemudian korupsi juga berbahaya terhadap politik, karena jika suatu kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi, itu akan dihasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika hal tersebut terjadi, masyarakat tidak akan lagi percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, yang akibatnya mereka juga tidak akan patuh terhadap otoritas mereka. Nah, kemudian korupsi juga berbahaya bagi ekonomi bangsa, karena jika suatu korupsi merusak perkembangan ekonomi bangsa, atau dalam kata jika suatu proyek ekonomi itu dijalankan dengan syarat dan unsur-unsur korupsi, maka pelaksanaan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai gitu. Kemudian korupsi juga berbahaya bagi birokrasi, karena korupsi menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan juga meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi tersebut. Dan jika birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana lagi. Nah, kemudian ada beberapa hukum-hukum di Indonesia yang mengatur tentang korupsi, yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, UU Nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pidana pencucian uang, UU Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001, Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Permenristek Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, selain hukum-hukum di Indonesia, ada juga hukum Sutta yang mengatur tentang korupsi, seperti yang dikatakan pada Dhammapada Syair 1919 yang memiliki arti selama perbuatan jahat belum masak, perbuatan kejahatan menganggapnya
menganggap perbuatan jahatnya itu sebagai hal yang menguntungkan. Tetapi jika bila mana hasil perbuatannya itu telah masak, ia akan menyadari kerugian dari perbuatan jahat tersebut. Kemudian Guru Agung Buddha juga selalu mengingatkan umatnya untuk melaksanakan mata pencaharian yang benar, yang tidak melanggar hukum layaknya korupsi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Mata pencaharian menjadi tidak benar tatkala dilakukan untuk menipu, membual, memeras, menggelapkan, dan untuk mendapat hasil yang banyak. Hal ini terdapat di Majjhima Nikaya 117. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih kepada Lause yang sudah mendengarkan. Namo Buddhaya.